Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah dialog Muslim menjawab. Saya ini berdialog dengan salah satu pendeta di salah satu grup. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang tidak bisa Kristen jawab, sehingga dia itu lari terbirit-birit dari dialog ini. Awalnya saya ini berjam-jam menjelaskan tentang apa yang dia tanyakan, yang pendeta tanyakan ini. Nah, kemudian saya cuma mengajukan satu pertanyaan untuk pendeta ini. Nah, ketika pendeta ini mendengar pertanyaan saya, maka pendeta ini langsung loncat keluar dan melarikan diri. Gitu. Silakan simak dialog ini. Namun sebelumnya dukung dulu, subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang subscribe, yang mendukung channel ini, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan dalam urusannya, dan juga dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Yuk kita dengarkan jalannya dialog Hasan Madura dengan Pendeta Nanang. Selamat mendengarkan. Yang ngembek itu kambing longor, kambing bingung, yaitu umat Islam. Kan kalian sudah dibilang Muhammad, kalian adalah kambing bingung. Kambing bingung itu yang ngembek, ya. Membedakan suara domba sama suara kambing pun kau nggak bisa. Kan sudah terbukti kan, kau memang paop. Yang ngembek itu kambing, ya, yaitu umatnya, ya, Muhammad SAW. Itulah kambing bingung, termasuklah kau itu, Pao. Domba-domba. Aduh, kalau saya sebagai manusia dibilang kambing atau domba, ya gak mau mengikuti ajarannya. Kalau dalam Israel yang disembelih itu kan domba. Sedangkan dalam Kristen domba itu menjadi julukan bagi manusia, malah Tuhannya yang disembelih. Kok terbalik? Mengorbankan Tuhan. Ya faktanya kalian dibilang Muhammad kambing bingung, kok nggak mau bagaimana? Buktinya kau jilat-jilat pantatnya Arab, gemis-gemis kau tuankan orang Arab. Nggak mau bagaimana? Orang udah jelas-jelas kok dibilang Muhammad, umatnya itu kambing bingung. Nggak mau, tapi jilat-jilat pantat Arab, longor-longor. Sudah 3 bulan lebih saya malang melintang, ya, di dunia perdebatan ini, baik di FB, baik di YouTube, baik di grup WA kayak gini, ya, untuk mencari umat Islam. Tapi satu orang pun belum ada saya temukan umat Islam yang cerdas. Semuanya bingungan, ya, ya, tolol, bodoh, idiot, nggak nyambung gitu. Kenapa? Karena memang Islam itu nggak ada otaknya. Kalaupun ada sedikit, tapi nggak boleh digunakan untuk mikir, ya. Pokoknya imani saja. Apa kata ulama? Kalau kata ulama makan tai, ya Islam pasti makan tai. Kan Tuhannya Islam itu kan ulamanya. Gitu. Enggak, kalau korban itu orang Yahudi itu kan binatang yang dijadikan korban gitu loh. Nah, Kristen ini malah terbalik, Tuhan yang disembelih gitu loh. Mungkin Kristen ini saat rapat, saat ada meeting itu ya ketiduran
dari mana ya? Dasarnya dari mana? Kan hanya modal ikut-ikutan saja, ya kan? Tapi di dalam Al-Quran nggak ada itu ya, perintah untuk melakukan kurban, ya kan? Cuman karena kalian dengar-dengar ya dari kabar burung, dari rumput yang bergoyang, Abraham yang kalian sebut Ibrahim itu ya melakukan kurban, maka kalian ikut-ikutan, kan begitu ya. Aslinya tentang pengajaran kurban itu mana kalian tahu, orang cuma modal ikut-ikutan aja kok. Loh, yang ikut-ikut itu sebenarnya orang Kristen gitu loh. Kalau umat Islam dalilnya sudah jelas di dalam Al-Quran, udah jelas tentang kurban, itu sudah jelas semua. Yang ikut-ikutan itu Kristen, sok ikut-ikutan Yahudi, tapi Yahudi menyembelih kambing, menyembelih domba, orang Kristen malah menyembelih Tuhan. Ini kan lucu gitu loh. Orang menyembelih Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, orang Kristen malah menyembelih Tuhannya. Ini ajakan dari siapa gitu? Aduh, lucu. Di dalam Al-Quran tentang korban itu sudah jelas. Mana ayatnya? Tunjukkan. Jangan cuman modal ngomong sudah jelas, tapi nggak ada ayatnya ya. Di Al-Quran itu sudah jelas Allah SWT mengaku ya, jujur mengatakan dirinya bahwa dirinya hanyalah Rasul dan pesuruh Allah dalam kurung kacung, tapi kalian malah menuhankannya, begitu. Ya banyak, kalau saya tunjukkan kamu bisa baca nggak gitu loh, itu persoalannya gitu loh. Nah, kamu belajar baca dulu gitu loh. Apa saya bacakan? Seandainya ada, saya bacakan. Kamu kamu mau merenungi enggak gitu. Jadi intinya gini ya, kalau di dalam intinya gini, orang Yahudi itu kan menyembelih binatang, gitu. Umat Islam juga menyembelih binatang, gitu. Tapi Kristen kok beda, malah menyembelih Tuhan, gitu loh. Terus ajaran siapa yang mengajarkan korban itu adalah menyembelih Tuhan? Apakah orang Kristen ini tidur saat meeting gitu, sehingga bangun-bangun menyembelih Tuhan gitu? Makanya jangan banyak tidur lah gitu. Tunjukkanlah terjemahan bahasa Indonesianya. Kan Al-Quran sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, karena aku tidak tahu bahasa Arab dan tidak bisa membaca huruf Arab, maka tunjukkanlah terjemahan bahasa Indonesianya supaya saya tahu bahwa dalil yang kau ajukan itu sesuai tidak dengan pernyataanmu, begitu. Nah, itu kebodohan Anda semakin tampak di sini. Gak ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu hanya utusan gitu. Hanya utusan, gak ada. Yang ada itu dalam Bible, bahwa Yesus itu hanya seorang utusan gitu. Itu Bible kamu gitu loh. Kok Anda menuduh Al-Quran? Apa Anda keliru baca ya? Bible dikira Al-Quran gitu. Aduh, dasar penyembelih Tuhan kamu ini. Aduh, kamu ini. Kalau korban dalilnya di dalam Al-Quran itu sudah jelas gitu loh. Sudah jelas gitu loh. Yang menjadi persoalannya adalah orang Kristen ini. Kapan dianjurkan menyembelih Tuhan gitu? Kapan gitu? Mungkin orang Kristen ini saat meeting orang Kristen ini tidur gitu, bangun-bangun mau menyembelih Tuhan gitu. Kalau dalam surat Al-Kautsar itu sudah jelas, pahami ya. Ini salah satunya ya. Sebenarnya banyak di dalam Al-Quran. Fasholli lirabbika wanhar, fasholli, salatlah, wanhar, dan berkorbanlah kamu gitu. Artinya korban di sini adalah menyembelih binatang, gitu loh. Menyembelih binatang. Korban ini sendiri ada beberapa bagian gitu, yang disebut dengan adam, bayar dam, ada fidyah gitu. Bayar dam ini artinya dia itu
melakukan penebusan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, maka kita itu harus membeli kambing kalau ada kambing gitu. Maka kita itu harus bersedekah, dan kemudian dagingnya diberikan kepada orang-orang miskin dan seterusnya gitu. Nah, kalau dalam Kristen atau Yahudi pun sebenarnya demikian gitu juga gitu. Dagingnya itu dibagi-bagikan gitu. Nah, kalau orang Kristen, Yesus yang disembelih. Rotinya Yesus dibagi, roti itu dianggap dagingnya Yesus, dibagi-bagikan. Dagingnya Tuhan dihancurkan dan dibagi-bagikan. Ini kan konsep yang menyimpang gitu. Penjabarannya berkorban menyembelih binatang itu mana ya? Berkorban itu bukan hanya menyembelih binatang, membiarkan orang yang kita cintai pun hidup bersama orang lain itu berkorban ya. Jadi bukan setiap berkorban itu sudah pasti menyembelih binatang, longor ya. Tentara-tentara ya, pejuang-pejuang yang mati juga di medan perang itu juga berkorban ya. Makanya saya minta penjabarannya ya, yang menuturkan, yang mengajarkan secara rinci ayat tentang kurban itu di dalam Al-Quran mana ya. Bukan perintah untuk berkorbanlah kamu. Korbanlah kamu itu belum tentu menyembelih hewan. Paham kau? Aduh, Pak Nanang, berkurban yang disebut dengan kurban di dalam kitab Perjanjian Lama atau dalam kitab Imamat itu sudah jelas di situ, yaitu menyembelih hewan atau membagi-bagikan buah-buahan dan seterusnya gitu loh, atau bersedekah untuk dari bahan makanan yang dipunyai gitu loh, kepada orang-orang sekitarnya atau orang-orang miskin gitu. Kalau secara kasat mata ini sama dengan orang Islam menyembelih binatang. Kalau nggak mampu misalkan, ya cukup misalkan nggak ada binatangnya, maka cukup memberikan kepada orang-orang miskin berapa, atau kemudian berpuasa gitu loh. Itu disebut dengan dam penebus salah gitu loh. Nah, kalau di dalam Kristen ini kan kebalik, Pak Nanang. Kok malah Tuhan disembelih gitu loh. Terus dalilnya itu di mana gitu loh. Kalau korban ini harus menyembelih Tuhan. Ini kan asumsi Anda sebagai orang Kristen, Pak Nanang gitu. Loh. Aduh, Anda ini agak sedikit mungkin sarafnya itu ada satu yang buntu gitu, makanya perlu diperbaiki gitu. Perlu pelan-pelan menjelaskan kepada Anda ini gitu. Pelan-pelan gitu, karena kayaknya Anda ini mempunyai keterbelakangan mental kan. Iya, yang jelas yang berkorban itu menyembelih binatang. Kalau nggak bisa berkorban buah-buahan atau makanan pokok dan seterusnya. Itu juga ada di dalam Islam gitu loh. Ada seperti itu gitu loh. Nah, tapi anehnya di sikap Kristen ini malah menyembelih Tuhan gitu. Ini ajaran siapa yang menyembelih Tuhan? Ini ajaran siapa gitu? Iya, memang pelan-pelan tapi harus jelas ya. Ingat, berkorban itu bukan berkorban hanya menyembelih binatang gitu, menyembelih hewan ya. Dan hewan itu tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa, tahu ya. Itu hanya menutupi sementara kalau menurut Alkitab ya. Menutupi saja, mempertamaikan, tapi bukan menebus ya. Tapi entahlah kalau menurut Al-Quran. Makanya tunjukkan dulu ayatnya ya, supaya saya paham. Pak Nanang, Anda mengatakan berkorban itu bukan hanya menyembelih binatang. Anda mau mengatakan bahwa berkorban itu mau menyembelih Tuhan gitu. Aduh, kurang ajar banget kamu itu, Pak Nanang, Pak Nanang. Tuhan kok mau dikorbankan, mau disembelih sembarang. Gimana sih kamu ini? Oh, artinya kalau mau selamat itu harus menyembelih Tuhan gitu maksud Anda. Kalau Anda ingin selamat, Tuhan yang harus disembelih.
Kalau menyembelih binatang tidak selamat, tetapi kalau menyembelih Tuhan baru selamat gitu. Aduh, Anda ini gimana? Durhaka Anda ini sebenarnya. Tuhan itu bukan maha menebus, tapi maha mengampuni gitu loh. Kok maha menebus? Kayak pegadaian aja kamu ini. Aduh, Tuhannya disuruh nebus, disembelih lagi. Aduh, Anda ini memang umat kurang ajar kayaknya. Aduh, kalau dalil tentang tentang penyembelihan binatang atau sebagai tebusan atau sebagai sebagai fidyah dam, itu banyak di dalam Al-Quran gitu. Korban tadi sudah dijelaskan, fasholli lirabbika wanhar. Nah, sekarang tentang lihat, Anda baca sendiri surat Al-Baqarah 196. Di situ dijelaskan. Terus kemudian ada juga tentang bayar fidyah gitu. Banyak sekali di dalam bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 95 juga ada gitu. Kalau Anda ingin tahu tentang fidyah juga dalam surat Al-Hajj 34 sampai 35, ayat yang 34 sampai 35 itu juga ada. Itu banyak sekali membicarakan tentang penyembelihan binatang atau salah satunya kurban gitu. Itu banyak sekali di dalam ajaran Islam. Beda dengan ajaran Kristen, di mana ayatnya berkorban itu harus menyembelih Tuhan gitu. Berkorban kok menyembelih Tuhan, gimana sih? Aduh, Kristen, ajaran dari mana sih Anda ini? Kalau orang Yahudi disebut dengan korbanot, bentuk jamaknya korban, tapi bentuk jamaknya disebut korbanot. Itu adalah hewan atau persembahan makanan atau minyak atau buah-buahan yang dipersembahkan di atas mezbah, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu orang Yahudi. Bagian dari itu sebenarnya bagian dari pelayanan di kemah suci atau miskan gitu. Atau di padang pasir atau di kuil bebas gitu. Dan kebaktian ini biasanya itu dipercayakan kepada pendetanya atau kohanim, kalau orang Yahudi mengatakan seperti itu. Itu terdiri dari di dalam kitab Imamat itu sudah dijelaskan banyak tentang korbanot ini, sejarah pengorbanan dalam perjanjian lama gitu. Nah, itu sebenarnya banyak, tapi kenapa tiba-tiba orang Kristen malah menyembelih Tuhan gitu? Ini ajaran siapa gitu? Ajaran siapa orang Kristen menyembelih Tuhan gitu? Kok Tuhannya disembelih seperti domba gitu, seperti kambing, seperti sapi dan seterusnya? Ini gimana sih Kristen ini? Ajaran siapa? Aduh, Nanang, mengartikan ini aja gak tahu kan. Kalau dikatakan kul, katakanlah gitu. Artinya di sini Allah dipemerintahkan agar supaya Nabi Muhammad mengatakan hal yang seperti yang Allah katakan gitu. Seperti itu gitu loh. Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan sesuatu yang disampaikan oleh Allah, itu dikatakan kepada orang-orang kafir gitu loh. Karena orang-orang kafir sedang bertanya kepada Nabi Muhammad gitu loh. Kan begitu. Maka Nabi Muhammad diperintahkan, kul, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Hal-hal seperti ayat ini gitu loh. Itu semua dari Allah, pemberitahuan dari Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad agar supaya Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang kafir itu gitu loh. Oh, jadi maksudmu isi ayat itu perkataannya Muhammad? Tugasnya Rasul memang memberi peringatan, ya. Apakah kamu mengikuti peringatan itu atau tidak, itu hak kamu. Menurut kamu, apa yang kau pertanyakan dari ayat ini? Apa bedanya dengan Yesus berkata, aku diutus untuk Bani Israel, dan di luar Bani Israel itu dinamakan umat pemakan rumahan roti yang Yesus sebut kunarion. Sedangkan dia menegaskan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Apa yang salah dengan ayat-ayat itu? Ayo, kamu ini. Kalau mau bertanya, bertanya saja.
itu tidak ada pertanyaan seharusnya. Karena di dalam Bible Yesus sendiri mengakui seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, dan dia diutus untuk Bani Israel, penyampai firman Allah, dan menyatakan Tuhan itu Allah yang Esa. Kau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, kepadanya lah kau harus berbakti. Ya, itu adalah hukum utama dan terutama. Kasihanilah Tuhan Allahmu. Paham itu? Loh, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad agar supaya Nabi Muhammad mengatakan apa yang Allah firmankan gitu. Itu sebagai jawaban kepada orang-orang kafir gitu. Jadi kepada orang-orang yang di hadapannya gitu. Itu firman Allah. Artinya Nabi Muhammad diberitahukan oleh Allah melalui firman-Nya gitu. Jawaban itu adalah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menyampaikan firman itu, sehingga firman itu menjadi jawaban bagi orang yang bertanya gitu loh. Seperti itulah gitu loh. Terus yang Anda tanyakan dari ayat itu apa gitu loh. Itu sebagai firman Allah kepada Nabi Muhammad, itu sekaligus sebagai jawaban dari apa yang menjadi masalah pada saat itu gitu loh. Jawaban kepada orang-orang gitu loh. Itu pemberitahuan dari Allah yang disebut dengan firman Allah gitu loh. Masa gitu gak paham-paham gitu loh. Aduh, kamu ini. Ya, aku terpaksa saya harus jelaskan pelan-pelan kepada kamu ini gitu loh. Makanya saya malas Pak nanggapi postingan Nanang. Nanang itu bodoh, sok pintar Nanang itu. Makanya saya malas ngeladenilah Nanang itu. Saya sudah puas nanggapi Nanang itu, tapi tetap aja Nanang itu bodoh. Aduh, dari tadi membahas ini aja gak paham-paham kamu. Di situ tuh ada kalimat kul, katakanlah gitu. Itu artinya firman Allah kepada Nabi Muhammad agar supaya menyampaikan apa yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad gitu loh. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan firman itu gitu loh, sekaligus sebagai jawaban atas orang-orang di hadapan Nabi Muhammad gitu loh. Masa itu gak ngerti-ngerti sudah dijelaskan sampai berjam-jam gitu loh. Aduh, janganlah gitu loh. Jangan gitu, pahamilah gitu loh. Atau memang Anda ini masih lemot. Kalau masih lemot ya saya terpaksa jelaskan lagi gitu loh. Saya tidak bertanya, tapi menjelaskan. Dalam ayat itu LSWT berkata bahwa dirinya hanyalah Rasul dan pesuruh Allah dalam kurung kacung, ya kan? Makanya buat kesimpulanmu yang jelas dan tegas. Pertanyaan saya, berarti ayat itu firmannya Muhammad? Loh, bagaimana Anda mau menjelaskan Al-Quran? Baca aja gak tahu mau menjelaskan gitu loh. Jadi Anda itu harus bertanya pada orang yang lebih pintar daripada Anda. Contohnya saya gitu loh. Kalau saya gak ngerti, saya akan lebih bertanya kepada orang yang lebih paham gitu loh. Kalau Anda menjelaskan sedangkan Anda gak bisa baca, itu kan konyol namanya gitu loh. Penjelasan Anda ini ibarat orang gila mau menjelaskan, ya diketawain sama saya gitu loh. Nggak bisa apa-apa kok mau menjelaskan gitu. Aduh, padahal di situ sudah jelas firman Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, kul, katakanlah Muhammad gitu. Kalimat itu perintah Allah agar supaya Nabi Muhammad mengatakan apa yang Allah sampaikan gitu loh. Aduh, sudah saya kalimat itu aja, berarti Anda gak paham. Aduh, ya apa, lemut banget Anda ini. Baca aja nggak tahu bagaimana. Kalau saya nggak tahu baca, bagaimana saya menulisnya? Kan itu ada terjemahan bahasa Indonesianya, bahasa Melayu. Itu Quran Melayu lagi, iya kan? Bagaimana kau bilang aku nggak bisa membaca? Memang Paula kau ini. Oh, berarti
Anda ini ternyata Anda ini cuma umat terjemahan gitu ya. Tahu hanya berdasarkan terjemahan gitu. Ya pantesan Bible itu gak ada teks aslinya gitu. Karena Anda ini cuma sebatas umat terjemahan gitu loh. Coba Anda baca itu kalimat Arabnya kul, katakanlah gitu loh. Kul itu maknanya apa gitu loh. Kul gitu. Itu perintah Allah agar supaya Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang gitu loh. Ibarat gini aja, ketika ada kamu mengalami persoalan gitu ya, persoalan gitu loh sama orang lain gitu. Saya mengatakan kepada Anda, katakan aja begini. Ini ucapan saya kan, diberitahukan kepada Anda gitu. Dan Anda mengatakan apa yang saya ucapkan gitu loh. Nah, orang yang mendengar bahwa itu menjelaskan tentang Nabi Muhammad, tetapi intinya Anda ini menerima dari Nabi Muhammad menerima dari Allah gitu loh. Penjelasan itu kan sudah paham. Ibarat gini ya, saya itu mengajari Anda gitu loh. Nanang, ketika kamu persoalan, katakan aja kepada orang seperti ini gitu loh. Nah, saya itu mengajari Anda seperti itu. Kemudian Anda menyampaikan ucapan saya gitu loh. Orang yang di hadapan Anda itu akhirnya mengerti siapa Anda gitu loh. Anda ini mengucapkan itu dari saya gitu. Seperti itu loh Pak Nanang. Masa kok lemah banget sih Anda? Udah saya logikakan aja. Kayaknya Anda berjam-jam kalimat itu gak paham Nanang. Begini aja, saya logikakan aja ya. Ibarat saya itu punya ibarat gini. Anda ini sedang apa ya, ada problem gitu ya. Kemudian saya memberikan sebuah ilmu kepada Anda gitu. Memberikan sebuah kalimat kepada Anda, sebuah kata-kata kepada Anda misalkan gitu. Nah, kemudian Anda menerima kata-kata, sehingga kata-kata dari saya itu menyelesaikan solusi atau menjadi solusi bagi persoalan Anda gitu. Kemudian Anda mengatakan kepada orang lain perkataan saya ini gitu, sesuai dengan apa yang saya katakan persis gitu. Nah, orang yang mendengar itu memahami siapa Anda, padahal Anda ini sebenarnya menerima dari saya gitu. Seperti itu Pak Nanang logikanya gitu. Padahal ini sudah saya jelaskan berdasarkan logika. Ini kalau Anda masih paham, berarti memang Anda ini benar-benar lemot gitu loh Pak Nanang. Logikamu itu ya masih mengambang ya. Saya bertanya ya, ayat itu perkataan siapa? Jawab dengan jelas dan tegas. Jangan dengan logika amburadul ya. Kalau perkataan yang kau katakan kepada saya, kayak saya katakan kepada orang lain, tentu saya akan menjelaskan lebih dulu. Menurut si Islam sesat itu begini gitu. Jadi kalaupun ya benar atau tidaknya perkataanmu itu, saya tidak menanggung risiko. Paham kau? Kalau terbukti perkataanmu itu mendatangkan malapetaka, maka kaulah yang menanggungnya. Kalau terbukti perkataanmu itu mendatangkan kebaikan, maka kaulah yang dipuji, yang disanjung, yang dipuja, bukan saya. Karena itu perkataanmu. Nah, sekarang ayat ini perkataan siapa? Perkataan Muhammad atau Al-SWT? Jawab itu aja singkat, gak usah panjang lebar ya. Jangan panjang lebar. Yang saya pertanyakan, kalimat di dalam ayat itu perkataan siapa? Perkataan Allah atau Muhammad? Singkat saja ya. Aduh Nanang ya, apa kok lemot banget sih Anda. Sudah saya jelaskan begini ya, itu firman dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu sendiri gitu. Artinya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah menurut Allah gitu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan gitu kepada orang-orang menyampaikan firman Allah itu
bahwa dirinya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah gitu loh. Itu diperintahkan oleh Allah, katakan Nabi Muhammad gitu loh, bahwa dirimu itu adalah utusan Allah gitu loh. Seperti itu loh. Maka itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang gitu. Aduh, gimana sih kamu ini? Sudah saya katakan, itu adalah firman Allah agar Nabi Muhammad mengatakan seperti itu kepada orang-orang gitu. Saya sudah katakan, itu firman Allah agar Nabi Muhammad ini mengatakan kepada orang-orang. Ketika misalkan gini, aduh ya ampun, Anda ini kalau lemot. Misalkan gini, ketika ada orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad, hei Nabi Muhammad, kamu ini siapa sih sebenarnya? Seperti itu. Maka Allah berfirman menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang firman itu. Kul, katakanlah Muhammad gitu. Itu firman Allah. Maka Nabi Muhammad menyampaikan firman itu gitu loh, bahwa aku ini adalah utusan Allah, seperti itu. Itu pemberitahuan dari Allah gitu. Itu firman dari Allah. Nah, orang yang mendengarkan ini, yang bertanya tadi, kemudian bisa paham, oh ternyata Nabi Muhammad ini utusan Allah ya, seperti itulah gitu. Masa kalimat sudah dijelaskan bolak-balik 1 jam lebih gak paham. Kok lemot banget sih kamu ini, Nanang. Nah, setelah Muhammad mengatakan seperti itu kepada orang-orang, apakah kalimat itu berubah jadi perkataan Muhammad atau masih tetap perkataan Allah? Loh ya apa sih? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan. Orang-orang kan gak dengar tentang firman itu, gak dengar. Masa semua orang akan mendengar gitu? Kan enggak. Yang mendengar, yang ini kan orang khusus yang menerima firman itu, orang khusus yang disebut utusan Allah gitu loh. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang ayat yang dari Allah itu, tentang firman yang dari Allah itu, kemudian orang-orang itu jadi paham gitu loh, oh ternyata Nabi Muhammad itu utusan Allah ya. Sehingga sekarang ini Mekah menjadi 100% Muslim gitu loh. Beda dengan Yesus. Tempat kelahiran Yesus malah ini gak ada yang beriman gitu. Yang beriman orang Romawi. Makanya kalau ada Trinitas di dalam ajaran Kristen itu wajar, karena Romawi dan Yunani itu memang biangnya pagan, Triteisme gitu, Trinitas itu gitu. Pertanyaan saya ya, seluruh isi kalimat itu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala kah, atau kolaborasi antara Allah SWT dengan Muhammad? Kalau memang kolaborasi, tolong pilah-pilah dulu dengan menunjuk yang mana perkataan Allah SWT, yang mana perkataan Muhammad ya, biar saya tahu. Iya, semua itu adalah firman Allah. Nabi Muhammad cuma menyampaikan aja firman tersebut gitu. Karena firman itu berkaitan tentang diri Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad disebut utusan di situ. Yaitu katakanlah Muhammad gitu loh. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang gitu loh. Masa kalimat itu aja Anda gak paham, Nanang. Nah, jadi apa lagi yang kau sangka? Ya, di dalam ayat itu sudah jelas tertera bahwa Allah SWT berkata, aku ini hanyalah rasul dan pesuruh Allah, dalam kurung kacung. Jadi apa lagi yang kau bantah? Ya kan? Ya, bodohnya Anda di situ, Nanang. Itu adalah agar supaya kalimat awalnya itu pandang. Katakanlah Muhammad gitu. Ketika ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, kamu ini sebenarnya siapa?
Maka Nabi Muhammad menerima firman dari Allah, kemudian menyampaikan gitu loh. Ibarat gini ya, ibarat gini. Ketika Anda berseteru misalkan dengan temannya gitu loh. Dan kemudian saya memberikan sebuah ini agar damai gitu loh. Saya memberikan, Nanang, katakan aku ini adalah temannya Hasan, gitu aja gitu. Katakan, Nanang, aku ini temannya Hasan, gitu. Katakan kepada mereka, kepada musuhmu itu, biar dia damai gitu. Kemudian Anda mengatakan, aku ini adalah temannya Hasan gitu, sesuai apa yang saya perintahkan gitu. Bukan berarti saya temannya Hasan, Anda yang temannya Hasan gitu. Walaupun Anda menerima kalimat dari saya seperti itu, yang dimaksud itu Anda gitu loh, bukan saya gitu loh. Nah, kalimat ini, firman ini adalah yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad, karena orang itu sedang mempertanyakan Nabi Muhammad gitu loh. Aduh, lemot banget sih kamu itu, Nanang. Kamu ini dulu lulusan apa sih gitu? Sekolahnya di mana kok lemot banget gitu? Nanang. Kalau misalkan Anda seorang profesor, masa seorang profesor seperti Anda? Kalau Anda seorang dokter, masa seorang dokter seperti Anda? Seharusnya Anda itu kembali ke SD lagi lah gitu, sekolah lagi dari awal gitu. Kau hanya ngakal-ngakali aja ya, takiyah, bohong, mengadakan pembenaran. Di dalam ayat itu tidak ada kalimat yang menjelaskan ya bahwa Allah SWT mengajari Muhammad berkata, dan tidak tersirat ya kalau itu perkataan Muhammad, kalau itu perkataan Allah SWT yang disampaikan oleh Muhammad, tidak ada tersirat di situ ya, di dalam kalimat itu. Seharusnya dia tersirat seperti firman-firman ya, ayat-ayat Alkitab di mana Musa berkata, beginilah firman Tuhan. Tapi di situ ya Muhammad, kalau dia sebagai penyampai ya, yang menyampaikan perkataannya Allah SWT ya, harusnya dia ada keterangan seperti itu, beginilah perkataan Allah SWT gitu. Jadi terkesan ya, orang yang membaca tahu bahwa itu perkataan Muhammad ya, yang tertuju kepada Allah SWT gitu ya. Paham? Jadi jangan kau cuma ngotot-ngotot aja menuduh orang bodoh, tapi penjelasanmu nggak logika, hanya pembenaran saja. Giliran ditanya itu perkataan siapa? Perkataan Allah SWT. Ya sudah, kalau perkataan Allah SWT berarti Allah SWT itu hanya kacung, kan begitu. Loh, kok bohong? Ayat itu sudah jelas, kul, katakanlah Muhammad gitu loh, aku ini adalah utusan Allah gitu loh. Seperti itu gitu loh. Yang Al-Quran ini kan misalkan gini ya, ada asbabun nusulnya. Ketika Nabi Muhammad dipertanyakan orang-orang tentang kerasulannya, maka Allah berfirman, katakanlah Muhammad, aku ini adalah Rasul gitu. Seperti itu. Maka Nabi Muhammad menyampaikan hal itu gitu. Saya logikakan begini ya, ketika ada orang mempertanyakan Anda gitu, bahwa misalkan Anda ini seorang tukang parkir lah gitu loh. Lah ada orang itu mempertanyakan Anda gitu loh, tentang tentang Anda, maka saya katakan kepada Anda gitu, Nanang, katakan Nanang, aku ini seorang tukang parkir, gitu aja gitu. Saya juga temannya Hasan, gitu aja gitu. Maka Anda mengatakan saya ini tukang parkir, saya ini temannya Hasan. Anda mengatakan seperti itu. Nah, orang yang di hadapan Anda jadi paham gitu. Oh, Pak Nanang, Anda tukang parkir, Anda temannya Hasan gitu. Nah, iya gitu. Nah, seperti itu loh Pak Nanang logikanya gitu. Saya sudah jelaskan berulang-ulang tentang hal ini, tapi Anda masih lemot aja gitu. Dengar ya, kul, katakanlah Muhammad ya. Lalu tidak ada di situ dijelaskan Muhammad berkata. Maksudnya begini, seharusnya setelah itu
Muhammad menyampaikannya tidak seperti itu lagi, tapi beginilah perkataan Allah SWT, kan begitu. Ini katakanlah Muhammad gini, dengar ya. Anggaplah saya itu Muhammad yang menerima wahyu dari Allah ya. Lalu Allah SWT berkata kepadaku, katakanlah Muhammad. Tentu saya bertanya, apa yang harus saya katakan? Allah SWT berkata, aku ini hanyalah rasul dan pesuruh Allah dalam kurung kacung. Lalu yang rasul dan pesuruh itu siapa? Aku atau Allah SWT? Dalam Islam itu adalah solusi gitu loh. Jadi Al-Quran ini solusi gitu loh. Ketika orang-orang itu bertanya, hei Muhammad, siapa Tuhanmu? Ketika orang-orang itu berkata begitu, maka firman itu datang, innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Jadi Tuhannya itu adalah Allah gitu loh. Ketika orang-orang bertanya tentang siapa Tuhannya Nabi Muhammad, ketika orang-orang mempertanyakan tentang Nabi Muhammad sendiri, ini Nabi Muhammad, kamu ini sebenarnya siapa gitu, maka Allah berfirman, katakanlah Muhammad bahwa kamu ini utusan Allah gitu. Katakan begini aja Muhammad, aku adalah utusan Allah. Katakan seperti itu aja. Maka Nabi Muhammad mengatakan sesuai firman yang dari Allah gitu. Seperti itu gitu. Sehingga orang di hadapan itu paham gitu. Oh, ternyata Nabi Muhammad ini utusan Allah ya gitu. Itu ketika orang ada mempertanyakan Nabi Muhammad itu siapa, utusan apa bukan, maka Allah berfirman, katakan Muhammad, aku ini adalah utusan Allah gitu. Itu pemberitahuan dari Allah gitu loh. Seperti itu, masa gak paham Pak Nanang. Aduh, Anda ini seperti anak TK. Itulah makanya Al-Quran ini butuh orang-orang cerdas agar supaya memahami gitu. Al-Quran ini memang harus mempunyai orang cerdas yang paham. Kalau orang itu tidak cerdas, dia sulit memahami Al-Quran gitu loh. Katakanlah Muhammad gitu. Jadi Nabi Muhammad itu mengatakan persis seperti yang Allah firmankan gitu. Nabi Muhammad itu persis, tidak menambahi, tidak mengurangi gitu. Sehingga orang yang mendengarkan penjelasan Nabi Muhammad ini jelas gitu. Gitu. Ibarat gini ya, ibarat Anda ini berseteru sekarang dengan saya. Kemudian ada orang kepada saya, Hasan, katakanlah kepada Pak Nanang itu, aku ini adalah seorang muslim gitu. Katakanlah. Kemudian saya menyampaikan kepada Pak Nanang, Pak Nanang, aku ini seorang muslim gitu. Ketika Anda bertanya, Hasan, agamamu apa gitu, misalkan Anda bertanya seperti itu, ada sesuatu yang berkata kepada saya, Hasan, katakan aku ini seorang muslim gitu. Dan saya mengatakan perkataan itu sesuai dengan perkataan orang itu gitu. Pak Nanang, aku ini adalah seorang muslim. Nah, Anda paham kan setelah saya nyampaikan seperti itu? Gitu. Oh, Pak Hasan itu muslim ya. Ya iyalah Pak Nanang gitu. Nah, kan seperti itu Pak Nanang. Masa Anda nggak paham seperti itu Pak Nanang? Makanya ada saya yang menjelaskan kepada kalian. Saya kan orang cerdas, supaya kalian sadar, tidak sesat, tidak menuhankan Allah SWT. Karena Allah SWT itu kan hanya kacung. Ya itulah gunanya ada saya orang cerdas, untuk menjelaskan kepada kalian umat-umat Islam itu, supaya kalian jangan sesat terus hingga akhir hidup kalian. Kalau sesat terus sampai mati, Islam terus, maka neraka jahanam adalah bagian kalian. Hal itu adalah kemestian yang sudah ditetapkan bagi kalian. Saya mau kalian keluar dari situ. Paham ya? Aduh Pak Nanang, saya menahan diri agar supaya tidak menghina Tuhan kalian gitu. Tetapi saya ini sedang memberi informasi kepada Anda. Tetapi Anda mengatakan jika ada kalimat Rasul di dalam Islam Anda sebut kacung gitu ya.
Berarti ketika Yesus mengatakan aku adalah rasul bagi Bani Israel, berarti ya Yesus itu kacung menurut Anda gitu ya, Pak Nanang? Berarti kacung, Yesus ini dianggap kacung juga bagi Anda karena Yesus mengaku utusan gitu loh. Yesus ini hanya utusan gitu. Berarti Yesus ini hanya kacung. Seperti itu pemahaman Anda, Pak Nanang. Itulah apa kekurangan ajaran Anda terhadap Tuhan Anda sendiri, Pak Nanang. Karena di dalam kitab Bible itu sendiri itu disebutkan banyak kalimat Rasul yang tertera di dalamnya gitu loh. Jika Rasul kamu katakan itu kacung, maka Yesus juga kacung gitu loh, Pak Nanang. Itu yang harus Anda pahami gitu loh. Jadi kalau bicara itu yang sopan, kalau mau dialog itu gitu loh. Saya sebenarnya bisa untuk menghina seperti itu, tapi bagi saya, bagi umat Islam tidak mau menghina seperti itu jika berkaitan dengan sesuatu yang dihormati gitu loh, Pak Nanang. Seperti itu gitu loh. Aduh, Anda ini kok kayak anak TK sih, Pak Nana. Soal ini. Jadi kalau perkataan yang mengandung sastra tinggi sedikit, itu Anda gak paham-paham gitu kalimat itu gitu. Anda ini harus penjelasannya itu harus sesuai dengan penjelasan anak TK terus kalau gitu, Pak Nana. Ibarat gini, Pak Nana, Anda ini bertanya kepada saya, Pak Hasan, agamamu ini apa gitu. Maka ada orang berkata kepada saya, Pak Hasan, katakan aja aku ini Muslim gitu. Dan Anda gak mendengar perkataan orang lain itu. Saya menyampaikan kepada Anda, Pak Nanang, Pak Nanang, aku ini seorang Muslim gitu. Maka akhirnya Anda ini paham gitu. Oh, ternyata Pak Hasan itu Muslim ya gitu. Nah, seperti itu loh Pak Namang gitu loh. Karena saya menyampaikan perkataan orang tersebut, perkataan orang itu sesuai dengan yang mereka sampaikan, tidak lebih, tidak kurang, sehingga Anda paham bahwa saya ini Muslim gitu. Anda itu akhirnya paham, oh ternyata Hasan itu Muslim ya gitu. Padahal saya menerima dari teman saya gitu loh, kalimat itu. Ternyata Anda ini, oh Pak Hasan itu Muslim ya gitu. Seperti itulah. Nah, ketika ada orang misalkan mempertanyakan tentang diri Nabi Muhammad, maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Kul katakanlah Muhammad, aku ini adalah utusan Allah. Maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang, aku ini adalah utusan Allah gitu loh. Sehingga orang-orang itu paham, oh ternyata Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya memang benar seperti itu. Nah itu maksudnya gitu loh, ayat itu gitu. Masa gak paham-paham sih? Gini loh Pak Nam, ibarat gini ya, Anda ini sedang berseteru kepada saya, Anda ini mempertanyakan begini, Pak Hasan agamamu apa gitu loh. Kemudian Jamaila Nasuri mengatakan kepada saya, Pak Hasan bilang aja aku ini Muslim gitu. Maka kemudian saya mengatakan kepada Anda, persis seperti apa yang Mbak Jamalia ucapkan gitu. Gitu. Maka saya mengatakan saya ini orang Muslim gitu. Nah akhirnya Pak Nanang tahu gitu. Walaupun saya ini menerima ucapan itu dari Mbak Jamalia, tetapi Pak Nanang paham tentang siapa saya gitu. Karena saya ini adalah seorang Muslim gitu loh. Seperti itulah Pak Nanang gitu loh. Sebenarnya yang saya sampaikan ini adalah dari Mbak Jamalia gitu loh. Karena Mbak Jamalia ini memberikan solusi kepada saya tentang pertanyaan Bapak Nanang gitu loh. Begitu juga dengan Allah. Allah ini memberikan sebuah jawaban kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ini ditanya oleh orang-orang gitu loh.
Jawaban dari Allah ini kemudian Nabi Muhammad sampaikan gitu loh. Itu untuk Nabi Muhammad gitu loh. Firman yang Allah sampaikan itu untuk Nabi Muhammad gitu loh. Masa kalimat seperti ini gak paham-paham? Pantas saja kamu menyembelih Tuhan. Kalimat seperti itu aja Anda gak paham, Mbak Nana. Pantas saja Anda ini menyembelih Tuhan. Orang Yahudi menyembelih binatang, orang Islam menyembelih binatang. Kok mana orang Kristen menyembelih Tuhan? Tuhannya yang disembelih gitu. Dalam korbanot itu menyembelih binatang gitu yang disembelih itu. Islam pun dalam berkorban itu menyembelih binatang. Kok Kristen menyembelih Tuhan gitu loh. Ini pantas saja Anda menyimpang seperti itu gitu. Karena ayat yang seperti ini, yang seperti di dalam Al-Quran, Anda sudah saya jelaskan berjam-jam gak paham-paham. Ya pantas aja kalau Anda ini mau menyembelih Tuhan akhirnya, Pak Nanang. Aduh, percuma Pak, dijelaskan panjang lebar juga. Akalnya memang seperti itu. Ya, harap maklum saja. Makanya jelaskan ya, harus ada penjelasannya, jangan berdasarkan pembenaran ya. Kalau kau yang berkata, ya memang itu perkataanmu itu diajarkan oleh kawanmu sama kau, ya kan? Ya, artinya berarti ya, macam mana aku bilang ya, temanmu berkata kepadamu, katakanlah aku ini muslim, ya kan? Lalu temanmu yang mengajarkan itu muslim apa tidak? Kan begitu. Maksudnya begitu. Jadi kalau tujuannya menerangkan temanmu yang berkata itu kepadamu, tentunya kau harus berkata, nah, dia itu muslim, bukan aku lagi gitu. Paham tidak? Jadi kalau katakanlah aku ini muslim, berarti tidak menjelaskan orang yang menyuruhmu itu, tapi mengarah kepadamu, ya kan? Ya kan? Tapi ini mengarah kepada al-SWT. Paham tidak? Makanya harus disertai dengan penjelasan, beginilah firman Tuhan. Jadi bisa dibedakan mana perkataannya al-SWT, mana perkataan Muhammad. Makanya saya suruh tadi pilih dulu yang mana perkataan Muhammad, yang mana perkataan al-SWT. Tapi kau bilang seluruhnya perkataan al-SWT. Nah, kalau perkataan al-SWT berarti al-SWT itu hanya kacung, kan begitu? Nah, kan begini. Orang yang berkorban itu seharusnya manusia berkorban untuk Tuhan, kan gitu, Nana. Sehingga manusia itu menyembelih binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan, kan gitu. Orang Yahudi pun melakukan seperti itu, gitu. Umat Islam pun melakukan seperti itu, gitu. Nah, kenapa Kristen ini kok malah menyembelih Tuhan, gitu? Apakah Tuhan dalam Kristen ini selevel dengan binatang? Maksudnya gitu. Kok orang Kristen menyembelih Tuhannya gitu? Padahal Yahudi menyembelih binatang. Binatang lu tuh gak punya dosa lu, Pak Herman. Pak Nanang, binatang itu gak berdosa lu ya, gitu loh. Anda kok menyembelih Tuhan gitu loh. Aduh, Pak Nanang. Ini ajaran dari siapa dari ajaran siapa yang Anda ikuti gitu loh? Kok bangun-bangun menyembelih Tuhan gitu loh? Aduh, Pak Nanang, Anda ini menurut saya sih sudah melenceng jauh, Pak Nanang. Ketika kalimat kul, katakanlah Muhammad, itu menunjukkan bahwa itu firman dari Allah gitu. Orang cerdas ketika membaca itu aja sudah tahu, oh itu firman Allah ya, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad berkaitan dengan masalah yang Nabi Muhammad hadapi, gitu loh. Karena firman Allah ini sebagai solusi, gitu loh. Al-Quran ini sebagai solusi bagi kehidupan manusia, gitu loh. Seperti itu, maka Allah memberikan solusi kepada Nabi Muhammad bagaimana cara menghadapi persoalan itu, gitu loh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul, katakanlah Muhammad,
Itu menunjukkan bahwa Allah sedang berfirman kepada Nabi Muhammad gitu loh. Kalimat baca kulnya aja sebenarnya kalau orang cerdas itu sudah paham gitu loh. Ya pantas saja Anda ini bangun-bangun mau menyembelih Yesus. Gak, karena apa? Saya jelaskan satu kalimat berjam-jam Anda gak paham-paham. Ya pantas aja kalau Anda ini akhirnya menyembelih Tuhan. Selalu salah Anda ini dalam memahami gitu loh. Yahudi menyembelih binatang, tiba-tiba Anda menyembelih Tuhan gitu. Ini kan salah dalam memahami Anda ini gitu loh. Tiba-tiba Tuhannya ini disembelih, dikorbankan sama Anda gitu loh. Itu kan salah gitu. Anda ini ikut siapa sih sebenarnya gitu? Ikut ajaran siapa gitu? Ya iya, saya bilang pun memang itu firman Allah, perkataan Allah. Kan sudah saya buat tadi analoginya. Andai kata saya yang bercakap-cakap dengan Allah SWT, ya kan? Lalu Allah SWT berkata, kul, katakanlah Nanang Nenggolan, gitu kan? Lalu saya bertanya, apakah yang harus saya katakan? Wahai Allah SWT, Rabbnya negeri Mekah. Lalu Allah SWT menjawab, aku ini hanyalah rasul dan pesuruh Allah dalam kurung kacung. Nah, jadi tentunya saya berkata kepada orang-orang, oh Allah SWT itu hanya rasul dan pesuruh Allah dalam kurung kacung, kan begitu. Dan itulah yang kukatakan kepada kalian, supaya kalian sadar dan tahu bahwa Allah SWT itu hanya kacung, kan begitu. Aduh Pak Nanang, betapa bodohnya Anda ini gitu. Mendengar perkataan Anda ini seakan-akan itu langit dan bumi ini pecah gitu loh Pak Herman. Kata Rasul di sini adalah manusia pilihan gitu loh Pak Herman. Rasul ini pilihan. Kalau Anda mengatakan kalimat Rasul ini adalah kacung, maka Yesus pun kamu anggap kacung kalau begitu gitu loh. Tuhan Anda pun Anda anggap kacung gitu loh Pak Herman. Karena Yesus mengatakan aku hanya diutus untuk Bani Israel, aku hanyalah utusan gitu loh. Itu perkataan Yesus. Berarti Yesus mengatakan aku ini kacung gitu menurut Anda. Nah disinilah penghinaan yang kamu tidak pahami gitu loh. Kebodohan Anda di sini Pak Herman gitu loh. Saya sebenarnya bisa saja menghina gitu loh Pak Herman, tapi bagi orang muslim pantang untuk menghina gitu loh Pak Herman. Karena apa? Karena kalimat Rasul itu adalah hal-hal yang dianggap mulia gitu loh. Orang yang pilihan menurut pandangan Islam gitu loh. Kalimat seorang Rasul ini tidak bisa kita hinakan gitu loh Pak Herman. Seperti itu, apalagi menghina Tuhan gitu loh. Sedangkan Anda, mulut Anda seperti anjing gitu loh. Hanya bisanya guguk, tapi tidak tahu apa isinya gitu loh. Ini yang saya sayangkan daripada Anda. Padahal Anda seorang pendeta gitu loh. Masa perkataan pendeta seperti itu gak tahu apa yang diomongin gitu loh. Pendeta macam apa Anda ini Pak Nanang? Begini ya, jika Anda, udah saya logikakan aja gitu, gampangnya gini, biar Anda paham. Kayaknya Anda ini lemot. Gini, ketika Anda berseteru dengan Mirelmi kan, begitu ya. Anda ini, Mirelmi ini menanyakan begini, hei Pak Nanang, kamu ini siapa sih? Gitu loh. Terus saya mengatakan kepada Anda tanpa sepengetahuan Pak Mirelmi, gitu loh. Pak Nanang, katakan aja, aku ini tukang parkir gitu kepada Bapak Mirelmi gitu. Nah, kemudian Anda mengatakan, Pak, aku ini tukang parkir gitu. Sehingga apa? Bapak Mirelmi yang mendengarkan ucapan Anda itu paham memahami Anda. Oh, ternyata kamu Pak Nanang, ternyata kamu tukang parkir ya gitu. Seperti itu loh gitu. Yang seharusnya menjadi PR Anda begini Pak Nanang. Orang Yahudi itu kan menyembelih binatang untuk korban. Orang Islam menyembelih binatang untuk korban.
Nah, kenapa orang Kristen ini menyembelih Tuhan gitu loh? Itu yang menjadi pertanyaan gitu loh, menjadi PR bagi Anda. Kenapa orang Kristen menyembelih Tuhannya gitu loh, sebagai korban gitu loh? Ini ajaran siapa gitu loh, Mbak Nana? Jawab gitu. Singkat saja, nggak usah panjang kali logikamu, tapi logika ngarang ya. Logikamu itu nggak kena ya. Kalau itu perkataan LSWT, berarti LSWT kacung, titik. Lain hal kalau kau bilang itu perkataan Muhammad. Nah, berarti yang kacung itu Muhammad, maksudnya pesuruh Allah itu, bukan LSWT. Paham? Aduh, Pak Nanang, Pak Nanang. Ibarat gini Pak Nanang gitu loh ya. Anda ini, saya ini bertanya kepada Anda gitu loh. Pak Nanang, agamamu itu apa gitu loh. Terus teman kamu memberikan solusi kepada Anda, ini khusus untuk Anda gitu loh Pak Nanang. Begini, katakan aja Pak Nanang, teman Anda bicara gini, katakan aja Pak Nanang, saya ini Kristen gitu loh. Kemudian kalimat yang dari teman Anda itu Anda sampaikan kepada saya. Saya ini orang Kristen gitu loh. Saya mendengar dari Anda, itu saya paham bahwa Pak Nanang ini seorang Kristen gitu loh. Seperti itu loh Pak Nanang gitu loh. Karena Al-Quran ini sebagai solusi untuk manusia gitu loh. Bukan untuk Tuhan loh ya. Al-Quran ini untuk manusia gitu loh. Sehingga Allah mengajarkan kepada manusia gitu loh, melalui Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah ketika ada misalkan seorang yang mempertanyakan tentang Nabi Muhammad, maka Allah memberikan, katakanlah Muhammad, aku ini seorang Rasul gitu. Maka ketika ada orang-orang itu mempertanyakan, siapa kamu Muhammad gitu loh, maka Nabi Muhammad menjawab, aku seorang utusan. Nabi Muhammad menyampaikan itu firman Allah gitu loh. Firman Allah ini khusus kepada Nabi Muhammad, khusus sebagai solusi bagi orang yang bertanya gitu loh. Karena orang bertanya tentang siapa Nabi Muhammad, maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad seperti itu gitu loh. Sehingga ucapan itu khusus untuk Nabi Muhammad gitu loh. Aku ini hanya seorang utusan Allah gitu loh. Itu firman Allah, itu ajaran dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad gitu. Masa itu aja gak paham kamu? Nanti sekarang ini sudah berjam-jam kamu bertanya. Nah, sekarang giliran saya ini mau tanya ya. Kamu boleh menjawab asumsi, jungkir balik atau apapun, silakan Anda jawab dengan asumsi Anda gitu. Nah, di sinilah letak kebodohan Anda, Pak Nanang gitu loh. Misalkan Anda ini sedang ditanyakan orang, Anda ini Pak Mimirel ini misalkan bertanya kepada Anda, Pak Nanang, kamu ini siapa sih gitu. Maka saya memberikan solusi kepada Anda, Pak Nanang. Pak Nanang, katakanlah, aku ini adalah tukang parkir gitu. Dan Anda mengatakan persis seperti yang saya katakan. Kemudian Anda berkata, aku ini tukang parkir gitu. Sehingga perkataan Anda disampaikan kepada Bapak Benyerelmi tadi gitu. Perkataan saya yang disampaikan kepada Bapak Benyerelmi yang sesuai dengan apa yang saya ucapkan tanpa diubah kalimatnya. Bapak Benyerelmi, aku ini adalah seorang tukang parkir gitu. Maka kemudian Bapak Benyerelmi paham gitu bahwa Anda ini adalah tukang parkir gitu loh Pak Danang gitu loh. Nah, apa yang saya ucapkan tadi itu buat kamu Pak Danang, untukmu gitu loh, untuk solusimu gitu loh Pak Danang, bukan untuk saya loh ya. Saya memberikan kepada Anda itu agar supaya Anda ini ada kedamaian gitu loh Pak Danang gitu. Sehingga saya ini memberikan kalimat itu kepada Anda gitu, khusus kepada Anda gitu. Saya berikan kalimat itu kepada Anda gitu Pak Nawang, bukan untuk saya tapi untuk Anda. Sehingga Anda ini akhirnya ketika menyampaikan kalimat dari saya, Pak Merel ini akhirnya jadi paham gitu.
Nah, yang menjadi PR bagimu adalah ketika orang Yahudi mengorbankan binatang, orang Islam mengorbankan binatang, menyembelih binatang, tetapi kamu sebagai orang Kristen, kenapa menyembelih Tuhan gitu loh, mengorbankan Tuhan, menyembelih Tuhan Anda ini gitu loh, itu ajaran siapa gitu? Iya, karena memang Anda gak punya logika gitu. Sebenarnya kalau orang itu cerdas, kalimat kul itu artinya bahwa Allah sudah memberikan solusi kepada Nabi Muhammad tentang masalah yang Nabi Muhammad hadapi gitu. Karena Al-Quran ini untuk manusia gitu. Al-Quran ini untuk manusia agar supaya manusia ini menjadi orang yang takwa, menjadi damai dan seterusnya gitu. Al-Quran itu untuk manusia gitu, bukan untuk Tuhan loh. Beda dengan Anda gitu loh. Orang Yahudi menyembelih binatang, mengorbankan binatang. Orang Islam menyembelih binatang, mengorbankan binatang. Kok orang Kristen menyembelih Tuhan, mengorbankan Tuhan gitu? Ajaran siapa yang anda ikuti ini, Pak Nanang gitu loh? Ajaran siapa gitu? Nah, disitulah letak kebodohan Anda, Pak Nanang. Saya sudah sampai ketika saya memberikan sebuah kalimat pada Anda, khusus untuk Anda. Bukan untuk saya sendiri loh. Tetapi kalimat saya ini saya sampaikan kepada Anda, khusus untuk permasalahan Anda. Ketika ada orang mempertanyakan kepada Anda, Mirelmi bertanya kepada Anda, siapa sih Pak Nanang? Saya memberikan sebuah solusi kepada Anda. Kalimatnya saya sampaikan ini untuk Anda gitu. Katakanlah aku ini adalah seorang tukang parkir gitu. Solusi yang saya berikan ini adalah untuk Anda. Dan Anda menyampaikan persis seperti yang apa saya sampaikan gitu. Kemudian Anda mengatakan kepada Bapak Mirelmi, saya ini tukang parkir gitu. Nah, dengan kalimat itu Bapak Mirelmi paham siapa Anda, Pak Nanang gitu. Paham siapa Anda. Padahal Anda hanya menyampaikan kalimat dari saya gitu. Kalimat dari saya ini khusus untuk Anda gitu loh, Pak. Masa kalimat itu gak paham-paham berjam-jam, lemot banget sih kamu, Pak Nanang. Pak Nanang, yang menjadi PR itu adalah ketika orang Yahudi menyembelih binatang, mengorbankan binatang untuk Tuhan, karena Tuhan. Orang Islam menyembelih binatang, mengorbankan binatang karena Tuhan. Dan orang Kristen menyembelih Tuhan, mengorbankan Tuhan untuk manusia. Kan kebalik ini. Tuhan kok disembelih untuk manusia? Karena kalau di dalam Islam itu kan mengorbankan binatang itu lillahi ta'ala, karena Allah gitu. Orang Kristen malah terbalik, menyembelih Tuhan karena manusia. Tuhan lebih rendah posisinya dalam ajaran Kristen daripada manusia gitu. Ayolah Pak Nanang, jangan kabur. Jawab dulu pertanyaan saya. Saya sudah berjam-jam menjawab pertanyaan Anda, tapi Anda ini tidak paham-paham, lemot gitu loh. Saya satu ini pertanyaan udah jawab. Sesuka hati mau jawabannya apa aja. Kenapa orang Kristen malah menangkap Tuhan dan menyembelih Tuhan sebagai korban karena manusia gitu? Padahal orang Yahudi itu menyembelih binatang karena Tuhan gitu, yang dipersembahkan kepada Tuhan gitu. Kenapa orang Kristen menyembelih Tuhan dipersembahkan kepada manusia gitu? Ini kebalik Anda ini. Tuhannya ditangkap, dikorbankan, disembelih sama orang Kristen untuk manusia gitu. Seharusnya yang disembelih itu binatang, kok dalam Kristen Tuhannya yang disembelih gitu loh. Jawab, alasanmu ini apa gitu loh Pak Nanang. Pak Nanang nggak bisa nunjukin dalilnya, makanya dia nggak bisa ini dia. Waduh, Pak Nanang kabur ini. Saya tuh pertanyaan nggak dijawab sama sekali. Padahal saya mau bertanya gini. Orang Yahudi mengorbankan binatang, orang Islam mengorbankan binatang untuk disembelih, dipersembahkan lillahi ta'ala. Tapi kenapa orang Kristen malah mengorbankan Tuhannya, menyembelih Tuhannya gitu loh? Karena manusia, lillahi
linnasi, karena manusia gitu. Kalau saya karena Allah, karena orang Yahudi karena Tuhannya, kalau Kristen karena manusia gitu. Ini kan terbalik, menyembelih Tuhan karena manusia itu orang Kristen. Itu kenapa? Saya bertanya, itu jawab dengan asumsi, gak apa-apa wis, terserah asumsinya gimana gitu. Mau asumsi jungkir balik gak apa-apa, silahkan Mbak Nanang jawab gitu. Jangan kabur dulu lah. Waduh, Pak Nanang langsung kabur ini gitu. Ternyata dia itu gak bisa jawab kan, pendeta Nanang ini langsung kabur begitu aja. Nah, begitulah dialog antara saya dengan pendeta Nanang. Pendeta Nanang ini mulutnya memang tidak bisa mengontrol ya, karena dia itu selalu menghina gitu loh. Saya mencoba untuk bersabar karena di dalam ajaran Islam itu dilarang menghina gitu loh. Biarkanlah Pak Nanang ini menghina gitu loh. Sementara saya tidak boleh menghina gitu loh. Karena apa? Karena di dalam ajaran Islam dilarang menghina gitu. Nah, untuk itulah ketika misalkan ada kalimat kotor yang diucapkan oleh Pak Nanang, maka sebenarnya dia itu telah menghina Tuhannya sendiri gitu. Telah menghina Tuhannya sendiri gitu. Disitulah kebodohan Pak Nanang gitu loh. Nah, setelah saya tanyakan satu pertanyaan yang tidak dijawab oleh Pak Nanang, kemudian setelah saya coba menekan Pak Nanang agar supaya menjawab, akhirnya pendeta Nanang ini kabur, lari terbirit-birit gitu loh. Nah, inilah yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bahwa Islam adalah agama yang benar gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.